Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatih Amar Zuhair dengan NPM 4423210037. Di sini saya akan menjelaskan objek garapan yang telah saya kerjakan yaitu mengenai pengembangan sistem pengelolaan sampah terpilah di lingkungan perumahan untuk mendukung kebersihan, daur ulang, dan keberlanjutan lingkungan. Di sini ada identifikasi masalahnya, yaitu yang pertama, kesadaran masyarakat masih rendah. Warga masih sering mencampur sampah organik, anorganik, dan B3 karena belum terbiasa memilah sejak dari rumah. Yang kedua, keterbatasan armada dan petugas kebersihan. Pengangkutan sampah sering tidak terjadwal dan tidak sesuai volume sampah yang menumpuk di lingkungan. Yang ketiga, kurangnya edukasi dan sosialisasi. Belum ada pelatihan dan sosialisasi rutin untuk membiasakan warga memilah dan mengelola sampah dengan benar. Yang keempat, ada kurangnya fasilitas penunjang. Banyak perumahan belum memiliki tempat sampah terpilah, yaitu organik, anorganik, dan B3, sehingga proses pemilahan sulit dilakukan. Yang keempat, ada volume Maaf, yang kelima ada volume sampah menumpuk, yaitu minimnya kegiatan daur ulang dan pemanfaatan kembali menyebabkan penumpukan sampah rumah tangga. Dan yang keenam ada pengelolaan akhir belum optimal. Sebagian besar sampah langsung dibuang ke TPA tanpa melalui proses pemilihan dan daur ulang terlebih dahulu. Sini ada stakeholder, yang pertama ada warga atau rumah tangga, yaitu pihak utama yang menghasilkan sampah dan bertanggung jawab melakukan pemilahan sejak dari rumah. Yang kedua ada bank sampah atau unit daur ulang, yaitu mengelola sampah anorganik ya seperti plastik, kertas, atau logam untuk dijual kembali atau didaur ulang. Yang ketiga ada petugas kebersihan atau pengangkut sampah, yaitu mengangkut sampah dari rumah warga ke TPS atau tempat pembuangan akhir atau TPA. Yang keempat ada pemerintah daerah atau dinas lingkungan hidup. DLH membuat kebijakan, menyediakan fasilitas, serta mengawasi pengelolaan sampah di masyarakat. Berikutnya ada komunitas lingkungan atau LSM, yaitu melakukan kampanye, edukasi, dan pelatihan mengenai pemilihan sampah, daur ulang sampah. Yang berikutnya ada perusahaan pengelolaan sampah, pihak swasta yang bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk mengelola dan mendaur ulang sampah. Yang terakhir ada konsumen atau pembeli produk daur ulang. Pihak yang membeli hasil daur ulang, yaitu kompos, barang dari plastik daur ulang, dan sebagainya. Berikutnya ada analisis kebutuhan. Yang pertama ada stakeholdernya itu ada warga atau rumah tangga. Kebutuhannya adalah fase tempat sampah terpilah, edukasi pemilihan jadwal dan pengangkutan jelas. Yang kedua ada petugas kebersihan yaitu kebutuhannya sistem pengangkutan yang terjadwal, armada memadai dan volume sampah. Yang ketiga ada bank sampah atau unit daur ulang. Kebutuhannya yaitu akses ke sampah anorganik yang sudah terpilah, sistem pencatatan dan transaksi. Keempat ada pemerintah daerah atau DLH, data statistik sampah, kepatuhan warga, efektivitas program kebersihan. Kelima ada komunitas lingkungan atau LSM, media kampanye dan pelatihan warga sekitar daur ulang. Yang keenam ada perusahaan pengelola sampah, kebutuhannya yaitu pasokan sampah terpilah, peluang kerjasama dengan pemerintah atau LSM. Yang ketujuh ada konsumen produk daur ulang, kebutuhannya yaitu ada ketersediaan produk hasil daur ulang dengan kualitas baik dan harga terjangkau. Berikut adalah causal loop diagram, yaitu yang pertama ada di dukungan pemerintah, terus ke pemilihan sampah, ada efektivitas daur ulang, ada penyediaan fasilitas, ada kemudahan akses, terus ada edukasi lingkungan, ada pemilihan sampah, terus ada lingkungan bersih, motivasi warga, dorongan finansial, pendapatan dan bank sampah, pengelolaan lebih baik, dan pembuangan akhir sampah ke TP, yaitu tempat pembuangan akhir. Bisa dilihat juga di sini ada tanda plusnya yang berarti menunjukkan hasil yang positif dan jika minus itu berarti eh, kegiatan akhir dari kegiatan yang sudah dilakukan. Berikut, berikut adalah diagram input dan output. Diagram input dan output pengembangan sistem pengelolaan sampah TP di lingkungan perumahan. Yang pertama ada input dari warga atau rumah tangga, ada data jenis dan volume sampah, organik, anorganik, dan B3. Jadwal pengumpulan sampah, data lokasi dan identitas rumah tangga, laporan atau keluhan terkait kebersihan lingkungan. Ya, yang berikutnya ada input dari petugas kebersihan, yaitu data rute dan jadwal pengangkutan. Volume sampah yang dikumpulkan per wilayah, status TPS, tempat pembuangan sementara. Yang ketiga ada input dari pemerintah atau DLH, yang pertama kebijakan dan peraturan terkait pengelolaan sampah. Kedua, data program kebersihan dan edukasi. Dan yang terakhir ada fasilitas dan dukungan logistik. Outputnya yaitu yang pertama ada output untuk warga atau rumah tangga. Notifikasi jadwal pengangkutan sampah, laporan poin dan bank sampah, edukasi dan tips pemilihan sampah,
dan terlihat data statistik partisipasi warga. Berikutnya ada output untuk petugas kebersihan, rute dan jadwal pengangkutan otomatis, laporan volume dan jenis sampah harian, notifikasi kondisi TPS penuh atau normal. Berikutnya ada output untuk pemerintah atau DLH, laporan efektivitas program kebersihan, statistik volume dan jenis sampah per wilayah, tingkat partisipasi masyarakat, dan data kinerja petugas dan armada. Berikut ada risk factor diagram. Dari sini kita bisa melihat yaitu pemerintah atau DLH, terus ke efektivitas daur ulang, terus ada pengumpul sampah, terus ada pengumpulan sampah. Di sini kita bisa melihat pengolahan organik atau kompos atau biogas. Lalu di sini ada pengolahan, pemilihan sampah dan edukasi lingkungan dan edukasi dan kebijakan. Untuk kesimpulannya yaitu pemeliharaan sistem pengolahan sampah terpilah di lingkungan perumahan bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, berkelanjutan, dan mendukung kegiatan daur ulang. Permasalahan utama meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya fasilitas dan edukasi, serta sistem pengangkutan dan pengelolaan akhir yang belum optimal. Berbagai pihak seperti warga, petugas kebersihan, dan bank sampah, pemerintah daerah, komunitas lingkungan, dan perusahaan pengelola sampah memiliki peran penting dalam membangun sistem yang terintegrasi. Melalui analisis kebutuhan, casual loop diagram, input-output diagram, dan rich picture dapat dirancang solusi sistemik yang meningkatkan efisiensi partisipasi masyarakat serta keberlanjutan pengelolaan sampah rumah tangga. Sekian presentasi yang bisa saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.